قريبا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم الإمام الشيخ العلامة محمد بن عمر بجمال في تأليف مقال الناسهين بحفظ شعائر الدين لأن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فائدة في رتبة حضور القلب. ويعلم أن الدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث لأن الداعي شرطه الذلة والخضوع والاستكانة والحرمة لله تعالى والتعظيم رفع الهمة والحضور، وإلا فهو كالمتلاعب ولا يقبل الله الدعاء من قلب ساهٍ لاهٍ. فافهم الحديث. فقد مخ كل عبادة وروحها وحياتها ونورها إنما هو التعظيم لله والحرمة له، هو المقتدي لحضور القلب في كلها، وأيضا قبولها والجزاء عليها وكمالها وتضعيف ثوابها ورضاء الله عن صاحبها بسببها. كل هذا على قدر قوة التعظيم لله سبحانه وتعالى فيها وفي جميع أجزائها وقوة استغراق القلب في ذلك. فمن شاء فليقلل أو يكثر. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: ركعتان من عارف بالله تعالى أفضل من عبادة العابد ولو أمر ألف عام. وهذا التبديل كله لأجل اجتماع ما ذكرنا وكماله في العارف بالله والعبادة إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati, miliki semua tanpa terkecuali adalah nikmat Tuhan kita Allah. Mudah-mudahan berkat kumpul kita saat ini mensyukuri, melantunkan kalimat puji syukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan bukan hanya sekedar lisan kita, lisan hati kita, jiwa kita dan niat, keinginan, semangat kita untuk mensyukurinya. Allah saat ini Allah Subhanahu wa taala sebab wasilah berkahnya ya sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh ulama kita sumber segala nikmat yang Allah berikan bagi setiap kita lahir batin dunia sampai kelak akhirat kita, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad, dan Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap Allah kelak masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Sudah selesai kemarin kita membahas mengenai masalah dorongan, anjuran, motivasi untuk kita ikhlas dalam beramal. Beliau mengatakan bahwasanya amal-amal akhirat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap kecuali dengan niat, dan tidak diterima ia kecuali dengan niat yang ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang seorang hamba tidak menyekutukan dalam ibadahnya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan sesungguhnya amal-amal itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan sesuai dengan niat, dan sesungguhnya setiap manusia, setiap kita dalam beramal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan niatnya. Dan Allah menyatakan dalam hadis qudsi, aku paling kaya atau tidak membutuhkan para sekutu. Barang siapa beramal menyekutukan keinginannya terhadap selainku, maka aku akan biarkan ia untuk sekutuku, dan aku tidak akan menerima dari amal seseorang hambaku kecuali yang ia lakukan hanya murni karenaku. Ya, itu sedikit dari yang sudah. Faedah, kita lanjutkan faedah fi rutbati huduril qalb, pada martabat kehadiran hati, hadirnya hati kita dalam ibadat yang kita lakukan.
martabat yang akan kita dapatkan dari amal yang kita perbuat. I'lam anna doa mukhul ibadah, ketahuilah bahwasanya doa itu adalah mukhul ibadah, kunci ibadat, sari ibadat yang utama dalam setiap ibadat. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang telah datang di dalam hadis. Artinya sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan hanya ibadat saja, dalam kalimat doa itu ibadat, tapi dalam kalimat yang lain seperti yang dinyatakan oleh beliau, doa itu adalah kuncinya ibadat. Yang kita lakukan ketika kita beribadat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Li'anna da'i syaratu adzillah, karena seseorang yang berdoa itu syaratnya adzillah, merasa hina, wal khudu, tunduk, wal istiqanah, merasa sukun, tenang, wal hurma lillah, dan menghormati Allah Subhanahu wa taala yang ia mohon karenanya semata, wa ta'zim, dan mengagungkan Allah, wa raf'il himmah, dan mengangkat semangat kita, wal hudur, dan hadirnya hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Itu syarat doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kita merasa hina, kita merasa tunduk, dan sukun hati kita, mantap, tenang hati kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilantunkan oleh lisan kita atau apa yang kita dengar dari doa selain kita. Ketika kita mengaminkan kita merasa hina, tunduk, merasa tenang, fokus atas apa yang kita dengarkan dari doa yang dilantunkan, atau ketika kita baca, menghormati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah betul-betul. Nah ini, dan mengangkat semangat dan hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengaminkan terutama, kalau itu doa selain kita. Wa illa, kalau tidak ia lakukan dalam doa seperti itu, fahuwa kal mutala'ib, maka ia seperti orang yang main-main, orang-orang yang bergayaan. Kalau hanya amin amin amin, tapi hatinya tidak merasa hina, tidak merasa rendah, tidak merasa tunduk, tidak menghormati mengagungkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengangkat semangatnya hadir bersama Tuhannya Allah dan hadir bersama amin amin yang diucapkan oleh lisannya, berarti itu seperti orang yang mutala'ib, yang memain-mainkan kalimat amin atau berdoa. Tidak sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, wala yaqbalullahu du'a min qalbin sahin lahin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima doa seseorang yang hatinya sahin lahin, lupa lalai, hanya mulutnya amin amin, atau mulutnya minta kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi hatinya sahin lahin, lalai, lupa, tidak hadir, tidak merasa namanya hina, betul-betul mengharap kepada Tuhannya Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diaminkan dari permintaannya. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi surat Al-Fatihah, amin kita, begitu juga gunut, doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad langsung. Walaupun kalimatnya sederhana, gunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Walaupun kalimatnya sederhana, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala terima itu doa dari kita, apa yang Allah janjikan dalam kitab suci Al-Qur'an dan Nabi Agung Muhammad dalam sabda-sabdanya mengenai kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dikabulkan ia dapatkan semua itu. Dia menjadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Di dunia begitu juga di akhirat. Apa yang menjadi keinginannya, kehendaknya, yang dibutuhkannya. Jadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji dalam kitab suci Al-Qur'an untuk memberikan semua itu baginya. Dan dia akan selalu hidup di alam kuburnya dengan kehidupan yang sempurna. Walaupun kalimatnya sederhana, apa yang dijanjikan oleh Allah bagi seseorang hamba dari kabar gembira yang besar yang sudah diumumkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah akan berikan kepada itu hamba. Kalau memang dia doanya aminnya serius. Tapi kalau aminnya lisannya saja, hatinya tidak amin, wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari seseorang yang hatinya lalai dan lupa, tidak hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Allah Musa pernah dinyatakan, diriwayatkan, ditanya oleh seseorang dari umatnya. Ketika ia ditanya oleh seseorang dari umatnya, diminta Nabi Allah Musa untuk mengajarkan umat tersebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Yaitu nama yang ketika seseorang minta kepada Allah apapun permintaannya, selagi permintaannya bukan hal yang mustahil, kalau pakai nama itu Allah akan berikan permintaannya. Diajarkan oleh Nabi Allah Musa kepada orang tersebut, umat itu, Ismullahil A'zam, untuk dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ia minta ia pakai nama itu. Diajarkan itu umat dari umat Nabi Musa berdoa, pakai itu Ismullahil A'zam. Berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, tidak dikabulkan doanya. Dia tidak melihat athar kabul, bekas kabulnya doa. Apa yang selama ini dia minta mengharap kepada Tuhannya Allah tidak pernah dia lihat. Padahal kalau seseorang berdoa dengan pakai nama tersebut, kelihatan hasilnya. Mungkin dalam waktu yang singkat. Ternyata ini doa bertahun-tahun, tapi ternyata dia tidak melihat athar bekas kabulnya doa itu. Maka ia pun kembali menjumpai Nabi Allah Musa sambil bertanya kepada Nabi Musa, menyatakan, ya Nabi Allah wa ya Kalimullah, engkau tidak mengajarkan kepadaku Ismullahil A'zam. Nabi Musa mengatakan, tidak. Yang kuajarkan dulu kepadamu itu adalah Ismullahil A'zam. Tapi dia mengatakan, kenapa sampai saat ini aku sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak melihat atharul qabul, tanda bekas diterimanya itu doa. Maka Nabi Musa mengatakan, cukup namanya heran. Kenapa bisa seperti itu? Dia mengatakan, nanti tidak, coba aku tunggu biar aku munajat kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepadanya, kenapa doamu tidak dikabulkan olehnya. Ketika Nabi Allah Musa munajat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan ia bertanya kepada Allah saat munajatnya, kenapa Allah tidak mengabulkan doa umatnya itu, maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, setiap kali ia berdoa kepadaku, maka namanya hatinya itu lalai. Setiap kali dia berdoa kepadaku, maka itu setiap kali dia berdoa hatinya lalai. Andaikan ia berdoa dari awal hatinya tidak lalai, maka dari awal pertama doa yang dilantunkan olehnya itu aku akan kabulkan dan aku akan berikan kepadanya apa yang diinginkannya. Karena doa memiliki syarat-syarat seperti tadi. Dalam berdoa untuk kita menghormati Allah, mengagungkan Allah, merasa hina, tunduk kepada Allah, serius, namanya sukun, mantap, tenang, dan mengangkat semangat kita, hadir hati kita dalam doa kita, insya Allah
Insyaallah. Insyaallah. Karena walaupun kita semua tadi amin, tapi aminnya tidak sama. Allahumma hdina biman hadait, amin. Wallahu alam, kayaknya aminnya tidak serius bang, karena harusnya aminnya semangat segar. Sampai masjid ini bergemuruh dengan aminnya. Harusnya seperti, apalagi amin ketika kita baca Fatihah, harusnya masjid bergemuruh dengan bacaan amin setelah namanya imam membaca waladhdallin. Waladhdallin, amin. Sebagaimana diwayatkan bahwasanya masjid Rasulullah di kala hidupnya beliau dan sahabat, masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Tapi ternyata masjid kita tidak bergemuruh dengan bacaan amin. Nah, bergurunya sahabat di masa Rasulullah dengan bacaan amin karena mereka tahu yang mereka aminkan dari doa. Andaikan doa itu diaminkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia hidup bahagia, sukses dunia akhirat. Wa kadza mukh kulli ibadatin, begitu juga mukh, inti yang paling dilihat, dinilai dalam setiap ibadat yang dilakukan oleh kita, apapun ibadatnya. Wa ruhuha, dan ruh ibadat itu, wa hayatuha, dan hidupnya ibadat itu, wa nuruha, dan cahayanya ibadat itu semua, innama huwa ta'zim lillah wal hurmatillah. Sesungguhnya ia adalah mengagungkan Allah semata dan menghormatinya. Itu intinya, rohnya dan segalanya dalam ibadat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Al-muqtadi, dan semua itu menuntut bagi setiap kita dalam beribadat, li huduril qalbi fi kulliha, untuk hadirnya hati kita dalam setiap ibadat itu. Hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Hadirnya hati kita dalam setiap ibadat yang kita lakukan bersama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dalam mengagungkan, menghormati, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan, dan juga qabuluha wal jaza 'alaiha, diterimanya ibadat itu dan balasan yang dijanjikan atas ibadat itu. Wa kamaluha, dan kesempurnaan ibadat itu. Wa tat'ibu thawabiha, dan dilipat gandakan pahala ibadat itu. Wa ridha'ullah an sahibiha, dan keridhaan Allah dari atau terhadap seseorang yang melakukan ibadat itu, bisa babiha, dengan sebab hadirnya hatinya dalam mengagungkan, memuliakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza, semua ini, ala qadri quwwati ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala fiha, fa fi jami' ajzaiha, atas kadar kekuatan ta'zim lillah, pengagungan kita terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadat itu, dalam seluruh ajzaiha, bagian-bagiannya dari awal, dari setiap bagian-bagian yang kita lakukan. Takbiratul ihram, setelah itu kita baca doa iftitah, setelah itu kita baca namanya Fatihah, setelah itu kita baca surat, setelah itu kita ruku. Dalam setiap bagian-bagiannya, ruku kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu i'tidal dan sampai salam. Semakin sempurna kita dalam mengagungkan Allah dalam setiap bagian daripada ibadat yang kita lakukan itu, maka semakin besar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala ibadat yang kita lakukan itu. Wa quwwati istighraqil qalbi fi dzalik, dan kekuatan tenggelamnya hati kita dalam melakukannya, dalam menta'zimkan Tuhan kita, mengagungkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Faman sya', maka siapapun yang menginginkan, menghendaki, namanya
balasan yang berlipat, yang agung, yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat itu, falyughlil aw yaktir. Dia sedikit dalam mengagungkan Allah atau dia perbanyak dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit berarti sedikit juga yang akan diberikan oleh Allah. Barangkali tidak diberikan oleh Allah, tapi semakin besar banyak yang mengagungkan Tuhannya Allah dalam ibadatnya, dalam setiap bagian-bagiannya, maka semakin besar juga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Jadi yang kita dapatkan dari Allah, walaupun pahala yang kita dapatkan sama, tapi balasan yang diberikan oleh Allah tergantung kekuatan kita, seriusnya kita dalam mengagungkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ketika kita bersama Allah dalam ibadat itu. Coba perhatikan, beliau mengatakan, Galal Imam Ghazali rahimahullah fil Ihya, berkata Imam Ghazali, mudah Allah limpahkan rahmat terhadapnya, dalam karya beliau Ihya Ulumuddin, rak'atan min 'arifin billahi ta'ala, 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah yang 'arif billah, yang kenal kepada Tuhannya Allah. Afdal min ibadatil 'abid, lebih afdal daripada ibadahnya al-'abid, ahli ibadat, walau ummira alfa'am, walaupun dia diberikan oleh Allah umur 1000 tahun. Andaikan seseorang yang abid, dia menghabiskan, orang ahli ibadat, dia menghabiskan waktunya siang malamnya 1000 tahun, maka 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang arif billah itu lebih afdal daripada ibadat orang abid ini, walaupun 1000 tahun dia ibadat. Hanya 2 rakaat. Ternyata 2 rakaat itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadat ahli ibadat, bukan orang biasa. Abid ahli ibadat. Ahli ibadat, ibadat sama Allah 1000 tahun siang malam. Ini ada orang arif billah salat hanya 2 rakaat, ternyata 2 rakaatnya lebih afdal di sisi Allah dari 1000 tahun ibadat ahli abid ini. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Wa hadza tafdhil kullu, dan ini kelebihan kemuliaan semuanya, li ajli sima' ma dzakarna, karena bersatunya, berkumpulnya kelebihan yang telah kami sebutkan dari awal tadi. Wa kamalu, dan kesempurnaan itu dalam bersatunya, merasa hina, tunduk, tenang, menghormati, mengagungkan, semangat, hadir ketika melakukan ibadat, itu sempurnanya fil arif billah, pada seseorang yang arif billah, yang kenal kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena bersatu semua itu baginya, sehingga ibadatnya itu mengungguli 1000 tahun ibadat orang yang ahli ibadat kepada Allah hanya dengan 2 rakaat. Kita mau jadi abid itu yang ibadat 1000 rakaat dihabiskan, atau yang mau jadi arif tadi hanya 2 rakaat, tapi pahala yang diberikan oleh Allah, kemuliaan yang disiapkan oleh Allah, balasan yang dijanjikan oleh Allah lebih mulia daripada, lebih baik daripada 1000 tahun ahli ibadat tadi yang beribadat kepada Allah siang malam. Wal ibadah ma'al ghaflah was sahwu, dan beribadat diiringi bersama dengan ghaflah was sahwu, lalai, lupa. Galilatul jadwa, sedikit manfaatnya, walaupun ada manfaatnya. Bal qad ittafaqal ulama ala annahu la thawab 'alaiha, bahkan sungguh telah sepakat para ulama bahwasanya ibadat itu la thawab 'alaiha, tidak ada pahala
atas ibadat yang dilakukan oleh seseorang, tapi ketika ia ibadat lalai, lupa hatinya dalam ibadat itu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar rutinitas. Hanya sekedar rutinitas. Dan tidak ada namanya upaya untuk dia memperbaiki kualitas. Harusnya kita kualitas kita lebih baik dan selalu lebih baik, biar pahala yang Allah berikan kepada kita tidak sama yang kemarin dengan hari ini. Karena kualitas kita lebih, maka yang diberikan oleh Allah lebih. Kalau kualitasnya seperti itu juga, ya itu juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak meningkat prestasi kita, ya seperti itu gajinya. Seumur hidup gajinya seperti, tapi kalau prestasi kita meningkat, maka meningkat juga gaji yang diberikan oleh Allah, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada di muka bumi ini, Bang. Seperti yang ada. Kalau meningkat kualitasnya, meningkat jabatannya, maka meningkat juga gaji yang akan diberikan dan fasilitas yang disiapkan baginya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berbuat. Akan meningkat juga fasilitas yang diberikan oleh Allah, dan akan meningkat juga gaji balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu taala. Bal hiya ila raddi wal uqubati agrab, bahkan ia ila rad, ibadah itu kalau diiringi dengan lalai, ila rad, dia kepada ditolak dan untuk mendapatkan hukuman lebih dekat. Ibadat tapi mendapatkan hukuman dari ibadatnya. Dia beribadat tapi mendapatkan hukuman dari Allah atas ibadatnya. Di samping ditolak ibadahnya, dapat hukuman. Na'udzubillah. Kama dzakara ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kama falihadza kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu lil hujjat ba'da faraghil hajj, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah mencurahkan ridha atas beliau. Beliau berkata kepada orang-orang yang menunaikan ibadat haji setelah mereka selesai melakukan haji, datang dari mana-mana penjuru dunia melakukan ibadat haji, maka setelah selesai semua rukunnya, yang wajib dalamnya dan semuanya, maka beliau berkata kepada mereka semua, diumumkan, ya ahla Syam, Syamakum. Wahai yang datang dari Syam, kembalilah ke tempat kalian, Syam kalian. Ya ahlal Yaman, Yamanukum. Wahai yang datang dari Yaman, kembalilah ke Yaman, tempat kalian. Dan dia sebutkan semuanya, hadza khairun lakum. Ini aku perintahkan kepada kalian, lebih baik bagi kalian. Tidak usah terlalu lama di sini. Tidak usah terlalu lama di sini. Selesai, pulang. Wala yuhib maktukum wa mujawaratum li baitillahi ta'ala. Dan ia tidak ingin, Sayyidina Umar tidak suka mereka lama menetap dan tinggal di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala di sana. Kenapa? Wa yaqul, ia berkata, akhsha 'alal mujawir min tuli muktih, aku takut terhadap orang-orang yang tinggal bertetangga dengan Baitullah, karena lama ia menetap di sini. Sujud ta'zim Baitillah taala, jatuhnya, gugurnya, hilangnya pengagungan kepada rumahnya Allah Baitullah dan syairillah, syiar-syiarnya Allah wa hurmatihi ala an qalbih, kehormatannya, kemuliaan yang ia miliki di hatinya hilang.
Takutnya seperti itu dia. Wala yuhibbullah min abdi, Allah tidak suka dari seseorang hambanya illa ta'zim, kecuali mengagungkan, wal khudu' wal khusyu' lah, tunduk khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di sini, walaupun kita tinggal di sini, tidak tinggal di sana, tapi kita lebih mengagungkan Allah, tunduk dan khusyuk kepada Allah lebih baik daripada orang yang dekat di hadapan Ka'bah atau di dalam Ka'bah, kalau ia tidak memiliki ta'zim itu. Dan matinya kita di sini lebih baik daripada matinya kita di sana. Fafham, maka pahamilah hal ini, kata beliau. Jadi dinilai oleh Allah, yang dinilai oleh Allah bagaimana hatimu, bagaimana hatimu. Wa mithlu dzalik, dan seperti itu nukil an akabiril ulama wal masyayikh, dinukil dari ulama-ulama besar dan guru-guru besar rahimahumullah taala, mudah Allah limpahkan rahmat terhadap setiap mereka. Fa ala qadri quwwatil iman billah, dan atas kadar kekuatan iman terhadap Allah, wa bi hurmati, dan hormati kehormatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kehormatan Allah Subhanahu wa taala adalah setiap muslim. Setiap muslim adalah hamba-hamba atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada mereka kehormatan, kemuliaan yang harus kita junjung tinggi. Kehormatan yang Allah berikan kepadanya. Karena keimanan yang dimiliki oleh mereka, wasihhatihi, dan sehatnya, benarnya kadar kekuatan iman itu dengan Allah dan hurmatillah, yakunu ta'zim wal hurmatullah, menjadi ta'zim dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar kekuatan iman kita kepada Allah dan kadar benarnya kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kadar bagaimana kita mengagungkan Allah dan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehormatan Allah itu termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Itu kaum muslim, walaupun dia bejat. Bagaimana kalau muslim yang baik? Bagaimana kalau itu para aulia, ulama? Bagaimana itu kalau para nabi dan rasul? Wa ala qadri dzalik, dan atas kadar itu benarnya pengagungan seseorang terhadap Allah dan kehormatannya, yakunul khudu' wal khusyu' lah, akan menjadi tunduk dan khusyuk baginya seorang itu. Artinya semakin kuat kadar keimanannya. Wa ala qadri dzalika yakunul hudur ma'ah, dan atas kadar itu tunduk dan khusyuk kepada Allah, hadirnya kita bersama Allah. Wa ala qadri dzalik, dan atas kadar hadirnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala, takunul himmah alaih, himmah kita, semangat kita dalam menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala dan mengharap mendapatkan apa yang disiapkan oleh Allah terhadap hambanya dari berbagai macam janji dalam ibadat kepadanya. Wa ala qadri dzalik, dan atas kadar itulah yakunul qabul wal jazaa alaih, akan menjadi qabul amal ibadahnya dan balasan yang akan diberikan atasnya. Fafham wansah li nafsik, fahamilah wansah li nafsik, sadarilah bagi dirimu akan hal ini. Wallahu a'lam. Faedah yang lainnya, wallahu a'lam. Nah, ini fastabiqul khairat. Dalam hal ini kita harus berlomba-lomba. Lebih dari yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari hal yang hina. Karena ini hal mulia yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Yang hina
dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, status sosial yang ada di muka bumi ini, setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Padahal itu tidak memiliki kadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal yang baik seperti ini kita tidak berlomba-lomba untuk mendapatkannya? Yang satu kita dapatkan tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya, bermiliar atau bertriliun kali lipat pun dunia seisinya tidak bisa kita beli. Tidak ada harganya. Dari pemberian Allah yang disiapkan bagi kita yang agung, yang mulia. Kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkannya, untuk meraihnya. Jangan sampai kita tidak meningkat kualitas iman kita, kualitas pengagungan kita terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita harus awasi diri kita. Kita harus benahi hati kita. Dan ini tujuan kita dalam mencari ilmu, dalam belajar, menghadiri majelis-majelis, menghadiri majelis-majelis ta'lim dan dekat dengan orang-orang baik. Dan kita bisa insyaallah mendapatkan ini, dan ada jalannya kalau kita merasa selalu diawasi Allah. Kalau kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu khusyuk, khudu', dzillah, sikanah dan mengagungkan Allah dan kehormatan Allah itu insyaallah akan timbul. Kalau kita merasa diawasi Allah. Tapi mustahil kita akan merasa diawasi oleh Allah di luar sana kalau di masjid kita tidak merasa diawasi Allah. Mustahil kita akan merasa diawasi Allah di luar masjid kalau kita di masjid tidak merasa diawasi Allah. Apa yang kita ucapkan di masjid tidak kita merasa tidak didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, maka mustahil di luar sana apa yang kita lakukan dan kita ucapkan kita merasa diawasi dan didengar, diketahui oleh Allah. Mulai dari masjid, mulai dari kita masuk ke masjid, bahkan mungkin mulai dari rumah ketika kita ingin ke masjid, kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Apa yang terlintas dalam benak hati kita, kita merasa meyakini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita masuk masjid bertambah perasaan itu. Tapi kalau masuk masjid, mau ke masjid, lalai, masuk ke masjid tidak merasa, ya. Sampai kapan? Sampai kapan? Umur wallahu alam. Barangkali besok kita sudah tidak ada. Padahal semua kita mampu untuk mendapatkan hal yang agung. 2 rakaat dari seseorang yang arif billah lebih daripada 1000 tahun ibadat ahli abid siang malamnya, masya Allah. Dan kita bisa menjadi arif billah itu. Tidak ada namanya halangan dan dibuka oleh Allah untuk setiap kita. Walaupun dimanapun kita tinggal, suku apapun kita, dari keturunan manapun kita, selagi Islam iman kita miliki, kita berhak untuk menjadi salah satu di antaranya dan meraih apa yang disiapkan oleh Allah untuknya dan baginya. Kalau kita punya keinginan, dan harus kita memiliki keinginan, jangan sampai kita menyesal nanti. Kalau menyesal sekarang masih manfaat, tapi kalau menyesal sudah kita kembali menghadap Allah, tidak manfaat. Dan hamba seperti inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Syaitan tidak berani mendekat. Syaitan tidak berani
mendekat menjauh. Ada yang seperti ini, syaitan tidak berani mendekat menjauh. Takut terbakar dengan nafasnya. Syaitan takut terbakar dengan nafasnya. Dia bernafas takut membakar syaitan, sehingga syaitan lari. Orang seperti ini. Ayo mari kita berlomba-lomba. Lomba-lomba. Berupaya, berusaha. Kalau orang yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat. Kalau enggak ada keinginan. Disungguh-sungguh itu diawali dengan keinginan, ada keinginan dulu. Keinginan itu yang akan menghantarkan kita untuk berupaya. Berusaha. Tapi kalau enggak ada, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita dianggap secara syariat bagaikan orang mati walaupun kita masih hidup. Jangan sampai kita dianggap secara agama seperti orang mati walaupun kita masih hidup. Sampai seorang syair mengatakan, "Fakabbir alaihi arba'an liwafatih." Maka takbirkanlah 4 kali, salatlah jenazah engkau atas manusia seperti itu karena kematiannya walaupun dia masih hidup. Jangan sampai kita hidup tapi seperti dianggap seperti orang mati. Jadilah orang yang mati tapi dianggap masih hidup. Jadilah kita orang yang sudah mati tapi dianggap masih hidup. Jangan sampai kita orang yang masih hidup tapi dianggap seperti orang mati. Kalau ditanyakan, fadhal. Kalau yang tanyakan, fadhal. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Sekali lagi ya, kita berlomba-lomba ya. Yang punya keinginan dan berupaya, insya Allah dapat. Kalau dapat, masya Allah. Hani'an loh, beruntung. Tatkala orang pulang dari masjid bawa pahala 100, dia bawa pahala 100.000. Padahal yang dilakukan sama. Tapi orang pulang bawa 100 pahala, dia bawa pahala 100.000. Masya Allah. Tapi kalau tidak ada keinginan, ya begitu-begitu aja bang. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada semangat, ya begitu-begitu aja. Pahala yang disiapkan ya segitu-begitu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki yang luas dalam segala makna rizki. Karena duit itu bagian kecil dari rizki, walaupun uangnya segudang kecil. Bahkan duit tidak bisa beli kesehatan. Yang ulama mengatakan sehat itu anugerah yang nikmat yang paling kecil yang Allah berikan kepada seseorang. Tidak bisa dibeli dengan duit, pangkat, jabatan setinggi langit. Jadi rizki itu ya bagian kecilnya duit, pangkat, jabatan, status sosial, rizki yang kecil. Kita harapkan kepada Allah rizki bagi yang memakmurkan masjid kita, yang berdonasi Masjid Raudhah ini, Jami' Raudhah ini, mudah-mudahan Allah berikan ya rizki yang melimpah ruah, yang lebih daripada nilainya hanya sekedar harta dan jabatan, status sosial. Dan mudah-mudahan Allah limpah ruahkan dalam rumah tangga mereka mawaddah rahmah sakinah. Allah Subhanahu wa taala cabut
dalam hati yang ada tinggal di rumah tangga mereka, ghillin ikhwanan ala sururin mutagabirin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi hamba yang arif billah, yang 2 rakaat kita lebih baik daripada 1000 tahun ahli ibadat siang malam dalam beribadat kepada Tuhan ya Allah fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana berjalan sayyidina mustaqim sallallahu amin Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا قرابة لنا في ديننا مهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاجك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واجعلنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا وسرور منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله داشا مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم كما أسمعتنا فانفعنا وأسمعنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مولانا يا حبيب يا خاضنا لا تبصر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم عملنا في هذه الساعة تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منكم. Habis salaman jangan keluar dulu antum, salat dulu 2 rakaat biar dapat pahala haji dan umrah yang sempurna kata Rasul.